Ask Sambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Bersama saya Nurul Sabia Putri Torong yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Nah, pada podcast kali ini tentunya saya tidak akan sendirian. Nanti saya akan ditemani oleh narasumber yang hebat. Baiklah, sebelumnya teman-teman, kegiatan podcast ini merupakan salah satu kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri bidang pemberdayaan perempuan. Nah, kami ada salah satu program kerja yang namanya SITAMPAN, Sistem Informasi Tampung Aduan. Nah, di dalam Sistem Informasi Tampung Aduan tersebut, kami menyediakan tempat sebagai sarana untuk mahasiswi melakukan pengaduan tentang bentuk pelecehan ataupun bentuk kekerasan yang mereka dapatkan di perguruan tinggi ataupun mereka dapatkan di sekitar. Jadi di dalam media SITAMPAN tersebut, para pelaku akan memberikan pertanyaan dan tentunya mereka akan menggunakan inisial karena ini mungkin ada beberapa kejadian yang sensitif. Jadi mereka mengadu dan menggunakan inisial sehingga kami tidak mengetahui. Nah, beberapa permasalahan yang ada di sistem informasi tampungan aduan tentunya tidak dapat kami selesaikan dengan sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini kami berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menyelesaikan permasalahan kalian yang sempat kalian adukan di sistem kami. Nah, di dalam media ini kami akan menjaga privasi si pengadu dan tentunya permasalahan itu tidak dapat kami atasi sendiri. Jadi pada podcast kali ini kita akan berkolaborasi dengan narasumber hebat kita. Mari kita sambut narasumber hebat kita. Nah, jadi di sini saya sudah ditemani dengan narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai tentang kekerasan seksual dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perempuan. Nah, jadi di sini juga kita nanti akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu, yang sudah diajukan oleh beberapa orang di dalam sistem kami. Dan kami harap di kegiatan podcast ini semoga permasalahan kalian bisa terselesaikan dan akan lebih tahu kelanjutannya apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditindaki dari permasalahan yang telah dihadapi. Jadi mungkin tak kenal maka tak sayang, mungkin bisa perkenalan diri dulu gitu dari nama Ibu, terus bidangnya di dalam dinas ini sebagai apa? Ini kita mau nyapanya panggilnya teman-teman atau adik-adik atau siapa? Nyamannya aja Bu. Oke. Adik-adik juga boleh. Oke, baik. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Fajri, SPSI, MSc. Ya. Jadi saat ini saya berdinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur. Tepatnya ada di tupoksi bidang perlindungan perempuan dan anak. Jadi hari ini merasa sangat senang dilibatkan untuk berkontribusi di dalam kegiatan dari Himpunan Mahasiswa Teknik di Universitas Samudra Langsa. Jadi terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terus apa lagi? Tadi seperti sudah saya jelaskan di awal, di dalam. Nah, jadi gini Bu, kami kan punya sistem namanya SITAMPAN. Nah, itu adalah sistem informasi tampung aduan. Jadi kami memasang ini di media sosial dan di Mading di Unsam, di universitas kami, di fakultas kami. Nah, jadi sistemnya itu berbentuk barcode yang akan di-scan dan di dalamnya itu ada cantuman nama sama permasalahan mereka. Mereka ada mengadukan beberapa permasalahan di dalam sistem itu. Nah, jadi kan ada beberapa permasalahan tentang kekerasan di perguruan tinggi yang mungkin tentunya tidak dapat kami tanggulangi sendiri. Kami mungkin butuh pihak yang lebih
lagi. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami tampung, Bu, di dalam sistem aduan itu. Nah, jadi salah satunya mungkin udah bisa kita mulai ya, Bu ya? Boleh, ya. Jadi yang pertama tuh ada penanya yang nanya gini, Bu, apa saja faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual? Langsung kita jawab aja ya. Bisa, Bu, saja. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah faktor itu pasti ada faktor eksternal dan internalnya. Jadi kalau faktor internalnya, menurut hemat kami, selama beberapa kali kita turun ke lapangan dan menangani beberapa kasus yang terlapor di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur, kalau dari faktor internalnya adalah dari pola pengasuhan keluarga, gitu ya. Itu sangat berpengaruh nantinya menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang itu bisa menjadi pelaku atau korban dari kekerasan seksual, ya, gitu ya. Dan dalam hal ini yang paling penting ditekankan keterlibatan ayah, gitu ya. Ayah yang hari ini seharusnya menjadi figur utama di dalam keluarga, pada faktanya menjadi sangat terbalik, gitu kan. Fenomena atau paradigma yang berkembang di masyarakat hari ini yang selalu berkata bahwa pengasuhan itu tugasnya ibu, sedangkan ayah itu tugasnya hanya mencari nafkah, sehingga anak-anak yang kurang vitamin A, vitamin ayah, akan menjadi anak-anak yang busung ayah. Ya. Efeknya apa? Ini hasil penelitian baik di dalam maupun di luar negeri selalu mengatakan bahwa jika ayah tidak dekat dengan anak, maka anak akan lebih rentan terhadap perilaku kenakalan remaja. Anak akan menjadi lebih sensitif, tidak percaya diri, tidak mudah bergaul. Sebaliknya, kalau ayah yang hadir dan dekat dengan anak, maka anak akan lebih percaya diri, secara sosial dia lebih mudah bersosialisasi, kemudian dia lebih pintar, lebih mudah bergaul, dan kalau anak laki-laki dia akan terhindar dari perilaku-perilaku kenakalan remaja, dan anak perempuan mereka akan lebih rentan terhadap perilaku seks bebas. Nah, jadi hubungannya gitu ya, ayah ini kan contoh teladan di rumah. Anak-anak itu mencontoh, apalagi anak laki-laki. Biasanya itu pelaku kekerasan seksual kan laki-laki ya. Anak-anak yang minim akan kedekatan dengan ayahnya, mereka akan mudah lebih menjadi anak-anak yang lebih rentan kenakalannya, ya, karena tidak ada figur yang baik, tidak mendapat keteladanan dari orang tuanya. Sehingga kadang-kadang mungkin ada ayah juga yang dalam rumah tangga juga melakukan kekerasan kepada orang tuanya, kepada ibunya, dan itu akan menjadi pemicu bagi dia juga akan melakukan perilaku tersebut kepada orang lain. Itu faktor internal salah satunya. Kemudian faktor eksternal, hari ini perkembangan teknologi itu memegang peranan yang begitu besar. Mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini kita berdampingan dengan perkembangan teknologi, ya. Mulai dari bangun tidur, yang kita lihat dulu HP. Hari ini ibu-ibu ya, khususnya saya, lebih susah ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, pengaruhnya apa gitu kan? Hari ini pornografi itu bisa diakses dengan begitu mudah. Pelaku kekerasan ini biasanya itu merupakan korban-korban yang sudah mengalami kecanduan pornografi. Pornografi hari ini faktanya di Indonesia, mungkin adik-adik bisa lihat juga berita beberapa bulan belakangan ini di Indonesia sudah ditangkap satu rumah produksi film porno, dan itu sudah viral di beberapa berita. Pelakunya siapa, pemainnya siapa, sutradaranya siapa, produsernya siapa. Anak juga terlibat dalam ruang lingkup tersebut. Ada anak yang sudah menjadi pelaku video pornografi. Hari ini anak-anak mudah sekali mau mengakses link pornografi, mereka cuma perlu berlangganan 50.000 sampai 500.000, mereka akan dikirim link video pornografi itu setiap hari. Kalau kita sudah menikmati, kalau kita sudah melihat selalu disungguhi dengan tayangan-tayangan pornografi, maka itu akan menghilangkan adiksi, kecanduan. Nah, makanya kalau psikolog bilang kecanduan pornografi ini sebenarnya dampaknya itu lebih parah daripada kecanduan narkoba. Makanya sering dibilang kalau kecanduan pornografi ini narkolemah, narkoba lewat mata, karena efek jangka panjangnya itu sangat luas, gitu kan. Anak-anak yang terpapar pornografi dan menjadi adiksi, maka akan terjadi penyusutan otak sebanyak 4,4%.
kemudian area otak depan kita, adik-adik semua kita punya area bagian depan ini di atas alis mata kanan namanya prefrontal cortex. Itu merupakan fungsi mulia otak. Yang membedakan hari ini manusia dengan hewan adalah prefrontal cortex, karena dia fungsinya itu adalah moralitas, membedakan yang baik dan yang benar, ini boleh atau tidak, secara agama ini boleh dilakukan apa enggak. Nah, kalau anak-anak atau remaja yang sudah kecanduan pornografi, prefrontal cortex-nya rusak. Artinya, kalau prefrontal cortex rusak, itu tidak bisa berkembang dan berfungsi lagi dengan baik. Anak-anak kita sudah nggak bisa membedakan lagi yang baik dan yang benar. Sehingga mohon maaf, orang-orang yang sudah terpapar pornografi, yang sudah kecanduan pornografi, sama seperti hewan. Ya, jadi melakukan hari ini faktanya kita lihat kasus kekerasan seksual meningkat dengan begitu tajam, zina di mana-mana. Ada hari ini orang yang melakukan zina di pinggir jalan, hanya duduk di atas motor, kemudian tanpa rasa malu melakukan hal tidak senonoh. Itu kenapa? Kecanduan pornografi. Ya, kalau sudah kecanduan tidak cukup hanya menikmati saja, dia perlu korban, dia perlu pelampiasan, sehingga terjadilah kekerasan seksual, pelecehan seksual kepada misalnya siapa yang korban-korban yang rentan itu mereka akan melihat. Baru-baru ini Aceh Timur sendiri kasus kekerasan seksual ini meningkat, dan yang paling tren sekarang, yang paling parahnya itu gitu ya, hari ini anak-anak itu menjadi pelaku, bukan hanya menjadi korban. Kalau dulu pelaku kekerasan seksual itu hanya orang dewasa, ya, misalnya tetangga, ada paman atau ada kakek yang melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak. Hari ini anak jadi pelaku. Kemarin 2 bulan yang lalu kita menangani kasus pemerkosaan anak usia 5 tahun 10 bulan. Siapa pelakunya? Anak usia berapa? 8, 9, 10 tahun. Bisa dibayangkan anak-anak yang secara mungkin syariat Islam dia belum sunat, tapi dia saya yakin sudah balik, sudah masuk akhir balik, tapi dia bisa melakukan tindak pidana kekerasan seksual pemerkosaan, dan itu nggak main-main, pemerkosaan. Ya, kenapa bisa terjadi itu dia? Karena kecanduan pornografi. Itu salah satu faktornya. Dan itu hasil yang memang saya sering lihat di lapangan. 2 itu keterlibatan ayah dan kecanduan pornografi yang hari ini sangat sulit kita atasi, itu menjadi salah satu faktor kenapa kekerasan seksual itu meningkat dengan begitu tajam. Jadi gitu ya teman-teman, jadi sangat jelas ya, ada beberapa faktor yang menjadi terjadinya penyebab pelecehan seksual ini. Yang paling pertama itu memang lingkungan keluarga. Jadi betul ya Bu, lingkungan keluarga itu yang betul-betul sangat mempengaruhi. Itu adalah benteng pertama. Iya. Dan yang kedua ya lingkungan sekitar, eksternalnya. Jadi ternyata di sini kita juga dapat informasi ternyata selama ini kita mengetahui tentang efek narkoba atau narkotika. Ternyata pornografi lebih mempengaruhi saraf seseorang ya di otak. Dan efeknya itu jangka panjang. Kalau misalnya narkotika kan ada pemulihannya. Kalau misalnya orang yang sudah kecanduan pornografi itu juga harus ada pemulihan dari siapa? Dari psikolog, dari dokter. Tapi pemulihannya itu lebih sulit dan waktunya berlangsung dengan sangat lama. Karena apa? Karena otaknya sudah rusak. Susut otak 4,4% itu otak udah susut. Kalau otak susut itu susah sekali untuk, kalaupun bisa disembuhkan, bukan disembuhkan total, tapi hanya bukan disembuhkan ya, hanya mungkin diperbaiki yang ininya aja gitu. Tapi kalau sembuh total itu nggak mungkin, karena sudah ada penyusutan otak. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga kita bisa menjadi orang yang dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual. Jangan sampai kita teman-teman di sini menjadi salah satu pelaku pelecehan seksual. Nauzubillah. Jadi untuk dampaknya juga tadi udah dijelasin sama Ibu, yang betul-betul dampaknya itu sangat berpengaruh sama moral, sama mental seseorang kalau kita itu udah kecanduan sama pornografi.
Jadi Bu, ini kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi nih tentang di perguruan tinggi. Jika pelecehan seksual terjadi di perguruan tinggi, kemana kami bisa melaporkan terlebih dahulu, Bu? Baik, hari ini memang fenomena kasus kekerasan seksual itu meningkat dengan begitu tajam ya. Jadi kalau para ahli bilang fenomena ini itu seperti fenomena gunung es. Ya. Kenapa? Karena di atasnya gumpalan es yang terlihat sedikit, tapi di dalam itu jauh terlihat lebih banyak. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi hari ini, yang terlapor itu hanya yang di atasnya saja, di permukaan. Tapi jauh di bawah sana banyak lagi korban-korban yang tidak mau melapor dengan beberapa faktor alasan, misalnya merasa tidak berani, merasa diancam, atau tidak tahu mau melapor kemana, gitu kan? Atau kalau kasus kekerasan seksual ini biasa lebih identik dengan aib, gitu, sehingga orang nggak mau melapor ketika mengalami atau menjadi korban, gitu kan? Jadi teman-teman, adik-adik ya, kalau siapapun yang mengalami kekerasan seksual, baik itu diri sendiri maupun ada teman-teman ataupun ada keluarga, itu silahkan dilaporkan. Jangan didiamkan. Kenapa? Kalau didiamkan, pelakunya tidak akan mendapat efek jerah, sehingga nanti dia akan mencari korban lainnya. Kemudian korban yang sudah mengalami kekerasan seksual ini juga perlu pemulihan psikologis. Kalau tidak dipulihkan, maka ini akan berdampak bagi masa depannya, karena ada luka masa lalu yang masih terpendam di dalam hati dan itu nggak disembuhkan. Nanti efeknya itu akan di kemudian hari, ketika misalnya sulit menemukan pasangan hidup, sulit percaya dengan orang lain, ataupun ketika sudah menjalani satu hubungan dalam rumah tangga tidak punya rasa saling percaya karena tadi traumatis ketika menjadi korban. Terus ya, salah satu kekerasan seksual ini kan banyak jenis-jenisnya. Saya mau paparkan sedikit, ini contoh kasus di Aceh Timur gitu ya. Kita pernah menangani korban sodomi ya. Jadi ada di lembaga pendidikan agama gitu ya di Aceh Timur, ada satu korban gitu ya, yang banyak korbannya, sekitar 7 orang gitu ya, disodomi oleh satu orang pelaku gitu ya. Ketika kita telusuri masa lalunya si pelaku gitu, kenapa dia bisa melakukan perilaku sodomi kepada korban, 7 orang korban ini masih usia anak, ternyata dia beberapa tahun silam itu juga merupakan korban disodomi oleh orang dewasa dan nggak ada yang tahu, sehingga trauma itu tidak terpulihkan. Sehingga ketika dia masuk usia remaja ya, hormon estrogen, testosteron itu meningkat berpuluh kali lipat, dan itu yang merangsang akhirnya perilaku yang dia tidak sukai, dia menjadi korban, tapi akhirnya dia menjadi pelaku karena dia tidak terpulihkan secara psikologis, traumatisnya itu masih ada. Sehingga jadi kalau mengalami hal-hal seperti ini atau punya kerabat, punya keluarga, silakan laporkan kemana? Ke Dinas Perlindungan Perempuan, mohon maaf, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak di daerah atau di tempat masing-masing adik-adik berdomisili gitu ya. Kalau di Aceh Timur namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur. Kalau di Kota Langsa juga namanya sama ya. Silakan melapor ke dinas-dinas terdekat, dan karena di dinas tersebut punya satu lembaga layanan namanya P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lembaga layanan ini khusus menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi adik-adik akan mendapat pendampingan secara hukum dan secara psikologis, ada tenaga ahlinya di situ. Jadi jangan diam, harus melapor. Nah itu yang menjadi permasalahan kita sekarang mungkin ya Bu. Banyak yang kita dengarkan, banyak orang yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak berani untuk melaporkan, karena mungkin yang seperti Ibu jelaskan tadi, mereka menganggap itu aib. Di saat mereka sudah menjadi korban dan mereka melaporkan, sama dengan mereka membuka aib bahwa dia sudah menjadi korban. Dia sudah menjadi korban, berarti dia sudah dilecehkan. Jadi kan harga diri dia mungkin sudah banyak turun. Jadi mungkin itu permasalahan yang sekarang. Jadi banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sudah menjadi korban pelecehan seksual, tapi dia tuh nggak berani untuk melaporkan dulu. Jadi sebenarnya apa kira-kira mungkin sebagai kita atau saya mungkin punya kawan atau di lingkungan punya jumpa orang seperti itu,
kira-kira saya nih sebagai kawan atau kerabatnya apa yang bisa saya lakukan? Mungkin memberikan saran atau apa gitu yang buat mereka tuh bisa yakin dan percaya bahwa hal jika mereka tuh melaporkan ke dinas itu bukan menjadi aib untuk mereka. Ya benar, jadi pemahamannya dulu yang harus diubah gitu kan. Artinya ketika mereka merasa ini masih aib, masih ada yang belum paham terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual. Paradigma yang sering berkembang di masyarakat memang kekerasan seksual itu kalau menjadi korbannya itu aib, sehingga tidak boleh dibocorkan. Apalagi hari ini jika media tahu, pemberitaannya luar biasa digiring ya. Apa yang harusnya sebenarnya kejadian yang tidak seperti itu ketika berita di media menjadi dilebih-lebihkan, sehingga itu berdampak kepada korban, sehingga akhirnya korban memilih nggak mau melapor gitu. Tapi dengan nggak mau melapor itu bukanlah solusi. Karena apa? Karena korban nggak akan mendapatkan hak-haknya, tidak akan mendapatkan hak-haknya dipulihkan secara psikologis ya, kemudian dipulihkan secara fisiknya, kemudian juga mendapat bantuan hukum, serta pelaku tidak akan mendapatkan efek jerah karena tidak dilapor, dan dia akan mencari korban selanjutnya. Jadi tugas adik-adik ini semua, teman-teman yang merupakan pionir untuk gerakan-gerakan pencegahan kekerasan seksual ini, jadi rubah pemahaman di masyarakat itu. Kita ubah paradigmanya bahwa ketika nanti korban melapor, identitasnya itu akan dirahasiakan. Jangan melapor ke media gitu ya. Kalau ke lembaga yang sudah memang disediakan oleh pemerintah setempat, kita sangat menjaga kerahasiaannya. Kita nggak akan di format pelaporan saja, kita nggak buat nama aslinya, dan itu nggak dibocorkan ke pihak manapun. Ada kode etik dalam penanganannya. Jadi melapor agar kita mendapatkan hak kita, agar kita dipulihkan secara psikologis, dan pelaku mendapat efek jerahnya. Jadi begitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sana punya kawan atau bahkan diri sendiri nih sebagai korban pelecehan seksual atau bahkan udah menjadi korban kekerasan seksual. Jadi jangan takut ya Bu ya, jangan takut untuk melaporkan kepada pihak yang memang betul-betul bisa menangani hal tersebut. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Ibu, ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Udah pasti di setiap daerah masing-masing itu ada pasti ya Bu ya. Iya, pasti. Di setiap daerah itu sudah pasti ada. Nah, jika kita juga nggak berani melaporkan, kita akan menciptakan korban-korban selanjutnya. Jadi hentikan diri kita, putus mata rantai pelecehan seksual gitu ya. Jangan tadi seperti dijelaskan sama Ibu, kita menjadi korban, bahkan kedepannya kita yang menjadi pelaku pelecehan seksual ya Bu ya. Nah, jadi di sini juga Bu, ini ada yang nanya nih tentang catcalling menjadi salah satu kasus pelecehan seksual berbentuk verbal, dan isu ini cukup meresahkan banyak wanita di luar sana. Bagaimana cara kita menindaklanjuti para pelaku catcalling agar mendapat efek jerah? Apakah mereka bisa dipidana? Fenomena catcalling ini kan mencuat beberapa tahun belakangan ini ya. Catcalling ini kan sebenarnya pelecehan seksual secara verbal gitu ya. Namun ada juga yang bentuknya nonverbal, seperti misalnya gestur-gestur atau gestur-gestur lirikan mata atau sentuhan yang memang ingin melecehkan seorang perempuan. Tuh. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, ada memang salah satu pasal, yaitu pasal 289 sampai dengan 296 mengatur tentang bagaimana catcalling ini gitu ya. Jadi catcalling ini memang pasal tersebut itu berbicara tentang pencabulan ya. Tapi beberapa pakar menganggap bahwa fenomena catcalling ini masih relevan dengan kata-kata cabul, karena kan tujuannya ini untuk melecehkan perempuan ya. Sehingga ini bisa dimasukkan ke dalam pasal tersebut, dan ini bisa dipidana, bisa dilaporkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman ya, adik-adik yang merasa mengalami catcalling ya, merasa dilecehkan secara verbal, misalnya ketika lewat ada yang bersiul atau ada yang menggunakan, ada yang berbicara, ayo dek sini dengan abang, duduk di pangkuan abang misalnya gitu, ataupun berapa nomor HP-nya, bisa di booking nggak, itu kan fenomena
fenomena kata-kata yang mengarah kepada catcalling gitu ya. Kalau dibiarkan seperti itu, nanti dia akan selalu merayu gitu ya. Jadi itu bisa dipidana, bisa dilaporkan asal bukti-buktinya itu kuat gitu. Artinya ketika misalnya ada seorang yang merayu, kita bisa berhasil merekamnya atau memvideokannya sehingga bukti. Karena kan kalau udah masuk pidana harus ada bukti kan, bukti dukungnya itu harus cukup kuat gitu. Nggak bisa dengan Pak saya dilecehkan nih gitu sama si yang ini, tapi kita nggak punya buktinya, tidak berdasar gitu. Asal buktinya kuat, adik-adik punya ini, silahkan kita bisa melapor ke pihak yang berwenang. Oh iya Bu, mungkin teman-teman di sini bertanya apa sih catcalling itu, gimana sih? Tadi mungkin udah dijelaskan sama Ibu seperti ada laki-laki yang lewat, mungkin kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah menjadi salah satu korban pelecehan seksual, tapi ini pelecehan Bu ya, bukan kekerasan, karena dia masih verbal, dia nggak main fisik, masih nggak fisik gitu ya. Jadi dengan bersiul seperti tadi yang kayak kita jumpa laki-laki yang kayak merayu-merayu di jalan, nah itu ternyata sudah termasuk pelecehan seksual juga ya, pelecehan seksual ya, fenomena catcalling gitu ya. Pelecehan seksual ini termasuk di dalam kekerasan, tapi bentuknya itu psikis gitu. Jadi kan kekerasan ini kan banyak, ada kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan itu adalah segala bentuk ya perilaku yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan bagi anak ya, itu termasuk dalam kekerasan. Kekerasan itu jenisnya banyak, ada kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran. Jadi nanti seksual nih ada yang verbal, ada yang non verbal lagi gitu kan. Kalau yang verbal misalnya kalau kekerasannya yang seperti tadi catcalling itu dibagi juga jadi verbal dan non verbal. Kalau verbal itu dari ucapan, merayu misalnya ketika orang lewat, ih seksi kali ya pakai baju ini, tapi dengan gestur yang melecehkan kan dari bahasa tubuhnya kan kita bisa lihat nih ya, dari lirikan mata. Terus ada yang non verbal, misalnya melihat orang dengan syahwatnya, itu kan terlihat dari gesturnya, itu masuk ke dalam catcalling itu. Pelecehan seksual yang sifatnya itu verbal. Kalau tadi kalau tidak salah Ibu ada jelasin tentang yang keempat tadi, penelantaran. Ya. Itu kalau penelantaran ini biasanya sifatnya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak gitu ya. Penelantaran dari sisi baik dari fisiknya, dari mentalnya, dari kesejahteraan emosionalnya, kemudian tidak memenuhi kebutuhan anak, ataupun misalnya orang tua yang mencari rezeki ke luar negeri, kemudian anak dititipkan kepada orang lain, itu kan termasuk pada penelantaran anak, tidak mendapatkan kasih sayang, kebutuhan psikis anak yang paling utama gitu, itu masuk dalam penelantaran gitu. Banyak jenisnya juga, tapi salah satunya seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, banyak jenisnya ya. Setelah dijelaskan tadi, mungkin kita semua di sini baru sadar, oh ternyata selama ini saya sudah menjadi korban pelecehan seksual. Cuman kita tuh nggak sadar, karena yang kita pikir mungkin pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu mungkin yang langsung fisik, langsung main fisik. Kalau mungkin sekedar kayak melirik atau apa segala macam, oh ini mungkin tidak termasuk. Ternyata itu sudah termasuk ke dalam pelecehan seksual. Jadi itu juga bisa dilaporkan asal dengan bukti dukung yang cukup gitu ya. Karena kalau berbicara seperti yang saya sampaikan tadi, berbicara tentang tindak pidana sudah pasti perlu bukti yang cukup gitu ya. Nah, jadi bukti yang cukup seperti dijelaskan tadi sama Ibu, itu berupa rekaman, mungkin rekaman suara atau bahkan video, sehingga pas kita melaporkan ya juga bisa menindaklanjuti dengan cepat karena kita mempunyai bukti yang kuat. Nah, jadi mungkin di awal tadi dijelaskan bahwa faktor terjadinya pelecehan seksual itu juga terjadi karena teknologi, karena handphone yang kayak bangun tidur kita langsung memegang handphone. Ternyata kalau misalnya kita juga menggunakan di dalam ke bentuk-bentuk yang memang positif memang betul-betul bagus juga ya, kayak seperti ini banyak membantu. Jadi itu semuanya kemajuan teknologi ini semua tergantung diri kita masing-masing. Gimana kita
memanfaatkannya. Nah, di sini juga ada nih Bu pertanyaan, tapi sudah lebih tinggi mungkin, karena ada pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya yang sudah berkeluarga? Karena saat ini banyak perempuan yang tertindak oleh laki-laki. Kalau kekerasan seksual itu kan memang bentuknya kejahatan ya. Artinya bagaimanapun dilakukannya, meskipun dalam lingkup rumah tangga, artinya itu sesuatu yang memang harus dilaporkan, kan? Kalau ada misalnya yang sudah berumah tangga kemudian mendapat kekerasan seksual dari tetangga atau dari siapa, itu juga memang masuk dalam tindak kejahatan dan itu memang bisa dilaporkan, itu asal sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam perundang-undangan terkait. Gitu. Jadi maksudnya bentuknya seperti apa nih kekerasan seksual dalam rumah tangga? Contohnya apa? Ya mungkin kalau untuk gimana kekerasannya juga mungkin saya kurang paham ya Bu, soalnya ini kan juga seperti saya bilang di awal, ini adalah bentuk pertanyaan dan saya harapkan si para penanya bisa melihat podcast kita pada kali ini sehingga dapat membantu menjawab pertanyaan mereka dan membantu menjawab permasalahan mereka. Kalau untuk saat ini Bu, kira-kira ada mungkin untuk tahun ini ada nggak pelapor ke dinas yang sudah berkeluarga? Mungkin kalau misalnya kita dengar kan banyak pelecehan seksual itu yang kita dapat pelaporan dari di usia di bawah atau yang di nikah, kan? Kalau untuk saat ini ada nggak Bu pelaporan itu tapi yang sudah berkeluarga? Kalau untuk kekerasan seksual sendiri nggak ada, tapi kalau misalnya kasusnya mengarah kepada kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT misalnya perlantaran secara ekonomi gitu ya, ada kekerasan fisik dalam rumah tangga, kita menampungnya, kita mendapatkan beberapa pengaduan. Tapi yang spesifik tentang kekerasan seksual yang terjadi kepada orang-orang yang sudah menikah, kebetulan di tahun ini belum. Kalau boleh tahu untuk tahun ini kira-kira jumlah pelapor yang masuk ke dinas berapa? Hasil kita belum bisa rekap ya karena belum sampai di akhir 2023. Tapi per kemarin per November maksud saya ada 28 kasus yang sudah kita tampung, yang sudah dilaporkan ke dinas dan kita sudah melakukan tindak lanjutnya. Artinya kita sudah memberi penanganan sesuai dengan kebutuhan korban gitu ya. 28 kasus yang paling banyak sekitar 24 kasusnya itu adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak. 4 lainnya kasus di dalam rumah tangga, gitu ya. Yang termasuk sama KDRT tadi. KDRT tadi. Nah ini yang terlapor ya teman-teman. Ini kasus 28 ini adalah kasus-kasus yang terlapor. Sedangkan tadi saya sudah sampaikan bahwa ini seperti fenomena gunung es. Di atasnya terlihat sedikit, tapi di bawah gumpalan esnya itu jauh lebih banyak. Dan kita tahu hari ini khususnya Aceh Timur wilayahnya itu sangat luas. Ada ada kecamatan-kecamatan yang dipisahkan oleh kabupaten lain ya, seperti Simpang Jernih yang masuk dalam wilayah Aceh Timur, tapi kemudian dipisahkan oleh oleh Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang gitu ya. Kadang-kadang informasi untuk pelaporan itu tidak tersebar ke daerah-daerah yang pedalaman seperti misalnya Penarun, Lokop gitu ya, Indramayu, Simpang Jernih, sehingga ketika terjadi kasus mereka masih merasa tidak tahu mau melapor kemana, atau karena itu masih wilayah pedalaman merasa ini aib, ya sudah diselesaikan saja secara kekeluargaan, secara adat. Sedangkan di sini teman-teman ya, saya mau menyampaikan tentang amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Setiap kasus kekerasan seksual itu tidak boleh berujung damai. Ya, harus mendapat penanganan secara hukum karena kasus kekerasan seksual ini bukan delik aduan. Jadi kalau korban tidak melapor, ya misalnya saya menjadi korban, misalnya saya menjadi korban kekerasan seksual, kalau saya tidak melapor, ya tanpa saya melapor pun orang yang tahu saya menjadi korban itu bisa melapor.
bisa melapor ke unit PPA Polres misalnya, ke kepolisian, itu bisa dilaporkan. Ini bukan delik aduan, siapa saja bisa melapor. Kemarin kita menangani kasus yang mungkin teman-teman lihat viral ya di daerah di Aceh Timur, ada kasus dugaan sodomi yang dilakukan oleh pihak kepala desa kepada salah satu warganya, dan itu berujung damai, gitu ya. Kemudian kita advokasi ke kediaman si korban ya, kita advokasi kembali bahwa kasus ini nggak boleh berujung damai. Kalau nanti ujungnya damai, pihak-pihak yang menandatangani perdamaian itu akan juga ditindak secara hukum. Jadi tidak boleh ada, dia bukan masuk dalam 19 perkara yang bisa diselesaikan di tingkat gampung. Itu kan ada kanunnya, kalau di Aceh ada 18 perkara yang bisa diselesaikan di tingkat gampung. Dan kasus kekerasan seksual itu nggak masuk di dalam 18 perkara tersebut. Itu tetap harus diselesaikan secara hukum. Jadi itu ada beberapa aspek yang bisa kita bicarakan baik-baik mungkin ya Bu, yang seperti biasa kita dengar bicarakan diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi ternyata pelecehan seksual ini tidak termasuk ke dalam 18 hal-hal yang perlu kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, Yadi tadi bercerita tentang pelecehan seksual, ini ada juga Bu yang ngaduin tentang lebih ke pribadi sendiri. Mungkin tadi bisa dijawab sama Ibu, karena tadi Ibu jelaskan bahwa Ibu ini adalah jurusan dari psikologi. Jadi pertanyaannya, saya merasa enjoy dengan jurusan yang saya pilih, tapi sering merasa tertekan akibat tugas. Ya biasa ya Bu, anak kuliah pasti tertekan karena banyak tugas. Nah, sudah seringkali menerapkan strategi coping yang sesuai sama dirinya, tetapi belakangan ini kok kurang efektif. Kira-kira aku harus gimana? Kira-kira saya harus gimana? Di sini kan dia memang bilang bahwa dia sudah memakai strategi coping. Strategi coping itu adalah bagaimana mekanisme pertahanan diri kita itu untuk menyelesaikan satu permasalahan, satu tekanan. Stres itu kan tekanan, gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menangani itu supaya kita terbebas dari tekanan tersebut. Tetapi si penanya tidak menjelaskan kembali strategi coping seperti apa yang dia terapkan dan bagaimana kepribadiannya. Artinya gini, ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, itu memang harus disesuaikan gitu. Artinya saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut yang tidak sesuai itu seperti apa dan yang sesuai itu seperti apa, karena kan pertanyaan masih sangat ambigu. Tapi artinya begini, yang ingin saya luruskan, saya tertarik untuk menanggapi gitu ya, pada statement awalnya penanya gitu. Saya suka dengan jurusan saya enjoy gitu, tapi kemudian terbebani oleh tugas gitu ya. Jadi yang namanya teman-teman, yang namanya kuliah, yang namanya kita menuntut ilmu, di mana-mana itu nggak akan mudah gitu. Iya. Proses itu proses yang baik itu juga akan diikuti oleh hasil yang baik. Artinya untuk menuju hasil yang baik ada tahapan-tahapan yang itu nggak semuanya mulus gitu ya. Jadi itu memang harus kita lalui. Artinya bukan teman-teman aja nih yang hari ini terbebani dengan tugas, bukan teman-teman sendiri yang menjalani itu. Bahkan dari dulu tuh semua mahasiswa akan mengalami hal tersebut gitu ya. Ini dia salah satu yang sebenarnya menarik yang ingin saya bahas. Ini adalah fenomena, kalau teman-teman pernah dengar, ini adalah ciri-ciri dari fenomena generasi strawberry. Pernah dengar generasi strawberry? Belum ya. Jadi generasi strawberry itu pertama kali dipopulerkan oleh seorang, kalau di Indonesia itu oleh Profesor Reynold Kasali. Beliau seorang guru besar di UI ya. Jadi adik-adik boleh buka podcastnya. Dia juga punya akun YouTube ya. Beliau sering membahas tentang fenomena generasi strawberry ini gitu ya. Menurut beliau, fenomena generasi strawberry ini pertama kali dipopulerkan oleh filsuf dari Cina gitu ya, terhadap generasi-generasi di Taiwan ya. Generasi strawberry ini lahirnya mulai dari tahun 2000-an sampai dengan saat ini. Nah, apa itu generasi strawberry? Generasi strawberry itu adalah generasi yang penuh dengan ide kreatif,
generasi yang sangat cerdas, yang sangat pintar karena mereka lahir beriringan dengan teknologi, tapi mereka gampang putus asa, cepat marah, dan kalau sudah punya masalah tidak mau berpikir panjang untuk menanganinya, gitu ya. Fenomena-fenomena yang hari ini kita rasakan pada generasi saat ini, gitu ya, yang suka bilang, gitu ya, gue kena mental, gitu ya, mental health gue nggak terjaga, gitu ya. Dengan misalnya ada tugas sedikit, gue butuh apa tuh istilah yang hari-hari ini kalau mau refreshing bilang healing, ya, gue butuh healing, gitu ya. Penempatan kata yang kurang tepat, yang harusnya healing itu adalah proses penyembuhan pada orang-orang yang mengalami trauma psikologis, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang hari ini memang saya lihat memang muncul gitu, fenomena generasi strawberry. Dan buruknya gitu ya, dampak buruknya hari ini teman-teman adik-adik boleh lihat tuh, kalau banyak hari ini kasus-kasus yang ketika merasa tersinggung dengan ucapan teman gitu ya, generasi strawberry ini nggak mau mikir panjang. Caranya gimana? Ya udah bunuh ya. Banyak sekarang kasus-kasus pembunuhan antara anak laki-laki, anak SMP dengan anak SMP. Kalau misalnya nggak dikasih uang jajan, nggak minta uang sama mama atau minta sesuatu sama orang tua nggak dikasih, berakhir dengan pembunuhan ke orang tua. Itu mereka nggak mau berpikir panjang gitu. Jadi kalau mereka sudah marah, kalau nggak suka sama mata kuliah ini, ya udah keluar, nggak usah kuliah lagi, ya gitu. Jadi kalau nggak suka sama guru ini, ngelapor ke orang tua, ya udah pindah sekolah, gitu ya. Artinya adik-adik harus ingat gitu ya, untuk jadi orang sukses proses itu harus bertahap. Dan nggak semuanya mulus dan proses itu memang tangga tahapan yang membuat mental kita itu kuat gitu. Kalau nggak melalui itu kita nggak akan kuat. Jadi memang harus dilalui gitu. Jangan jadi generasi strawberry gitu ya. Karena kenapa dianalogikan dengan buah strawberry? Tadi saya belum sempat bilang. Oh iya, Bu. Buah strawberry itu kan cantik, manis, cute ya. Tapi begitu sedikit kesenggol, dia mudah bonyok, dia mudah sekali pecah. Nah, potret generasi strawberry seperti itu, ya. Jadi dia tampilan generasi hari ini generasi yang sangat cerdas, kreatif, unggul, berkualitas. Tapi sedikit, ya, sedikit saja mereka merasakan kekesalan ataupun merasakan sesuatu yang membuat mereka stres, maka mereka menjadi mudah jatuh gitu. Potret di luarnya terlihat tangguh, ternyata hatinya rapuh, gitu, ya. Ini saya juga sendiri ya, Bu. Kadang saya kayak lagi mumet-mumetnya, udah masih ada masa yang kita tuh kayak banyak kali tugas, apalagi kami sendiri ini jurusan teknik pasti ada yang namanya praktikum, gitu kan. Jadi banyak laporan-laporan yang harus kami selesaikan. Rasanya saya sendiri atau bahkan teman-teman tuh kadang mau naik ke status merasa paling terbebani, padahal itu semua proses ya, Bu. Proses untuk kesuksesan. Kalau nggak ada melewati tangga 1, 2, 3, nggak mungkin kita melewati langsung ke tangga ke 10. Hari ini orang-orang hebat kenapa bisa jadi ya? Kenapa hari ini orang bisa ngomong dengan begitu luasannya? Mereka juga mengalami satu fase sebelum mereka bisa ngomong. Mereka juga punya fase kagok ya. Iya. Ada fasenya public speaking. Semakin banyak kesempatan yang kita ambil gitu ya. Artinya itu untuk memperbaiki diri. Nah itu dia. Proses itu yang harus diambil dan jangan dilepaskan. Orang-orang hebat jadi hebat itu karena proses itu gitu. Bapak Anies Baswedan contohnya. Bagaimana gitu ya. Hari kita nggak bisa bahas itu ya. Itu di luar topik ya teman-teman ya. Nah jadi udah banyak nih tadi dijelasin sama Ibu tentang faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan seksual itu seperti apa. Nah jadi Bu mungkin ini terakhir nih saya mau tanya tentang sistem melapor. Nah, tadi kan kita udah jelasin kalau jangan takut untuk melapor. Nah jadi sistem melapor untuk dari dinas sendiri itu seperti apa, Bu? Jika contoh tidak diminta-minta, saya sebagai korban tindak apa yang harus saya lakukan? Nah karena sebelumnya saya juga ada yang namanya itu pelatihan asertif. Nah pelatihan asertif itu dimana pelatihan itu kayak membangkitkan semangat seseorang, memberikan pemahaman terhadap orang tersebut bahwa melapor itu tidak salah, yang seperti dijelasin tadi, melapor itu tidak salah, bukan bermaksud membuka aib kita. Dan mungkin di dalam pelatihan itu dijelaskan tentang
tahap-tahap pelaporan itu dari mana ke mana? Mungkin bisa dijelasin. Sebenarnya tidak ada sistematika pelaporan ya adik. Artinya gini, dinas itu dinas khususnya ya, dinas yang memiliki tupoksi, tugas dan fungsi terkait pemenuhan hak perempuan dan anak ini ya, menjadikan sistem pelaporan ini sangat begitu simpel gitu ya. Kalau teman-teman atau adik-adik yang punya keluarga atau diri sendiri mungkin pernah menjadi korban kekerasan gitu ya, silakan melapor saja, datang ke dinas ya. Nanti ngomong aja gitu bahwa mau melapor telah terjadi kekerasan, nanti akan ditangani oleh pihak pengaduannya. Jadi ada pengaduannya, nanti mereka akan memetakan, mereka akan menanyakan kronologisnya, bantuan apa yang sebenarnya, bantuan dan penanganan apa yang sebenarnya teman-teman atau adik-adik butuhkan. Jika perlu pendampingan hukum, nanti akan didampingi oleh pengacara. Jika nanti diperlukan bantuan penanganan psikologis, juga akan didampingi oleh konselor atau psikolog gitu ya. Jadi prosesnya sangat mudah dan ini tidak berbayar, gratis ya. Pendampingan apapun yang dilakukan oleh dinas terkait itu tidak pernah meminta bayaran, karena itu sudah di lembaga yang memang sudah disediakan oleh pemerintah untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Baik, jadi gitu ya teman-teman, kita sudah mendapatkan banyak informasi tentang penyebab terjadinya pelecehan seksual baik dari internal maupun eksternal, terus bentuk pelecehan seksual seperti apa, dan tindak yang harus kita lakukan ya Bu, kita sebagai pelaku atau bahkan teman si pelaku gitu. Jadi kita juga bisa melaporkan, bisa menjadi pelapor ya Bu, walaupun kita bukan menjadi korban. Iya benar. Nah jadi kita sudah ditemani sama Ibu Ayu beberapa menit. Jadi saya harap para penanya di media Sitampan, saya harap permasalahan-permasalahan yang diadukan di sini bisa terjawab, dan semoga kedepannya bisa mencari strategi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, apalagi yang di bagian pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Nah, untuk teman-teman juga yang tidak menanya di Sitampan, bukan berarti tidak mendapatkan pelecehan seksual ya. Tadi seperti kita bilang, kadang dari lidikan aja ternyata kita sudah menjadi korban pelecehan seksual. Nah jadi mungkin dengan mendengarnya podcast ini jadi lebih paham ya Bu ya. Jadi membuka paradigma baru. Iya betul. Seperti juga tadi tentang pengaduan, ini memang betul-betul menjadi permasalahan kita saat ini. Banyak sekali orang yang terkena pelecehan seksual tapi tidak berani untuk mengadukan ke pihak yang berwenang. Jadi mungkin hanya itu aja podcast bincang-bincang kita di podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya selaku moderator yang membawakan podcast pada acara hari ini, saya minta maaf apabila ada kata-kata saya ataupun tindakan saya yang kurang berkenan di hati para teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah mau menemani kita di podcast kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.